Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cem Estra Channel. Pada video pembahasan soal kali ini kita akan membahas soal latihan persiapan UTBK Kimia part yang kedua. Di sini ada 20 soal dan kita akan mencoba menjawab satu persatu. Semoga bisa dipahami dan bisa dipelajari. Kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama kita melihat di sini jika unsur Y memiliki jumlah proton sama dengan 26, maka ada 4 pernyataan dan kita akan memilih mana pernyataan yang benar. Nah, Anda sekalian, perlu kita ketahui bahwa untuk di sini unsur Y ya, maka dia termasuk unsur netral ya. Maka untuk unsur netral ini jumlah proton itu sama dengan jumlah dari nomor atom ya. Sehingga kita bisa konfigurasikan dulu ya. Berarti di sini AR karena AR 18 urutan ketiga berarti sambungannya adalah 4S2 dan 3D6 ya. Nah, oke, di sini kita tahu bahwa dia terletak pada periode 4 ya, dilihat dari angka kulit yang terbesar dan golongannya itu karena ada subkulit S dan D, maka kita tambahkan ya. Maka subkulit S ditambah D, maka golongannya adalah 8B ya. Nah, karena ada subkulit D, maka dia golongan B. Nah, golongan B maka dia jelas adalah transisi. Maka pernyataan pertama benar. Kemudian yang kedua, memiliki bilox lebih dari 1 ini juga benar ya. Kalau unsur transisi itu umumnya logam-logam transisi memiliki bilox lebih dari 1 kecuali Zn, karena Zn cuma punya 1 bilox yaitu plus 2 ya. Konfigurasi elektron terakhir dari unsur tersebut adalah 4s2 3d6, benar sekali ya. Kemudian yang keempat, terletak di periode yang sama dengan 18AR. Nah, 18AR, maka di sini kita harus konfigurasi ya, biar tahu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, di sini jelas periodenya adalah periode 3 ya. Jadi dia tidak sama periodenya dengan AR ya. Maka jawaban yang benar adalah A, 1, 2, dan 3. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua di sini adalah pada atom 14 silikon ya, elektron-elektron yang terdapat pada subkulit 3P memiliki bilangan kuantum ya. Nah, jadi kita ini mengkonfigurasi kemudian menentukan bilangan kuantumnya ya. 14 silikon, maka kita bisa gunakan konfigurasi gas mulia neon, berarti 3S ya. 3S2, 3P2. Nah, kita fokus kepada yang 3P-nya. Maka di sini bilangan kuantum utamanya ya adalah 3. Bilangan kuantum azimutnya adalah karena subkulit P, berarti dia adalah S itu dia 0, berarti P itu adalah 1 ya. P itu dia punya 3 kamar atau 3 orbital, ada plus 0, min 1, 0, dan plus 1. Karena ada 2 elektron ya, maka nilai M-nya ini ada yang berbeda ya. Ada yang berbeda yaitu ada min 1 dan 0. Sedangkan S-nya itu dia sama ya. Kayak 3P ini kan berarti N-nya dia 3 ya. P ini dia L-nya 1 ya. Kemudian S-nya kan dia anggap dia karena arahnya ke atas maka plus setengah ya. Jadi dia posisinya sama ya. N, L, dan S-nya itu sama, tetapi yang berbeda adalah magnetiknya ya. Karena magnetiknya di sini belum jelas elektronnya ini berapa ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya. Kita lanjut soal berikutnya ya. Soal yang ketiga di sini kaitannya dengan ikatan kimia ya. Unsur X berikatan dengan Y membentuk XY3 di mana Y-nya ini adalah halogen ya yang memenuhi kaidah oktet. Nah, ingat di sini kaidah oktet ya. Dari informasi tersebut pernyataan berikut yang tidak benar adalah ya. Nah, di sini kita tahu bahwa ikatannya itu ya
Y itu kan dia 7 ya, elektron valensinya 7 ya. Berarti kalau berikatan dengan Y ya, X-nya misalnya bulat ya, di sini kita gambarkan elektronnya bulat untuk yang X. Kalau yang Y-nya kita gambarkan Kalau Y-nya kita gambarkan silang ya. Y-nya kita gambarkan silang ya. Ada 7 ya, berarti 1 2 3 4 5 6 ya. Ini Y-nya 2 3 4 5 6. Oke, nah di sini ada 3 ikatan ya, karena X-nya 3. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini nih ya. Nah, tapi di sini yang harus kita cermati adalah dia atom pusatnya mengikuti kaidah oktet, sedangkan di sini baru ada 6 elektron yang berada di sekitar atom pusat. Sehingga pasti ada 2 elektron tambahan ya, berarti ada 1 pasangan elektron bebas ya. Nah, karena ada 1 pasangan elektron bebas, maka kita bisa menuliskan rumusnya ini adalah AX 3 karena ikatannya 3 dan E ya, E1 karena 1 pasangan elektron bebas. Nah, di sini kalau pada AX3E berarti ini ada 4 ya. Ada 4 sebenarnya, ada 4 ikatan, maka dia adalah seperti ini, trigonal piramida. Jadi ini trigonal tapi dia ada pasangan elektron bebas ya, maka bentuknya itu adalah pasti trigonal bipiramida. Ini pasti benar ya. Nah, kemudian di sini unsur X terletak pada golongan 5A. Ini benar atau tidak? Kita cek ya. Karena kalau dia golongan 5A, maka elektron valensinya adalah nomor atomnya 5 ya, nomor atomnya 5. Golongan 5A berarti nomor atomnya 5 ya, misalnya X-nya tadi adalah 5, berarti konfigurasinya 2 dan 3 ya. Seperti itu ya. Bukan nomor atom ya. Jadi golongan ini menunjukkan elektron valensi ya. Elektron valensi. Nah, ya, elektron valensi, makanya dia elektron valensinya 5 ya, berarti elektron valensinya yang 5. Nah, berarti bisa 25, nomor atomnya mulai dari yang 7 dan lain sebagainya. Berarti ini opsi A benar ya, opsi C benar. Terdapat 2 pasangan elektron bebas, jelas salah karena ada hanya 1 pasangan elektron bebas. Momen dipol XY3 tidak sama dengan 0. Ini benar ya, karena ketika ada pasangan elektron bebas, maka momen dipolnya itu adalah dia lebih besar dari 0, karena untuk momen dipol 0 itu ada untuk senyawa nonpolar yang dia sifatnya simetris, sedangkan di sini ada pasangan elektron bebas. Senyawa XY3 dapat larut dalam air. Nah, ini kaitannya dengan momen dipol tadi ya. Karena dia punya pasangan elektron bebas, maka dia memiliki kepolaran ya. Maka otomatis juga bisa larut dalam air yang juga bersifat polar ya. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang keempat ya. Di sini sebanyak 100 ml larutan NaHCO3 0,4 molar direaksikan dengan 100 ml H2SO4 0,4 molar menurut reaksi. Jadi kita cermati reaksinya ya. Pertanyaannya adalah konsentrasi asam sulfat setelah reaksi adalah ya. Jadi di sini kita tuliskan dulu reaksinya. Natrium bikarbonat plus H2SO4 menjadi Na2SO4 plus CO2 plus 2CO2 plus 2H2O ya. Di sini kita kerjakan ya, mula-mula reaksi setimbang ya.
Nah, di sini kita bisa kerjakan ya. Natrium bikarbonatnya adalah berarti 100 dikali 0,4 40 ya. 40 mimol ya. Kemudian di sini juga sama 40 mimol. Mula-mula 40 mimol ya. Yang bereaksi berarti habis ya. Oh iya, sebentar. Ini reaksinya kita harus cek ya. Oh, berarti ini reaksinya harus disetarakan ya. Nah, Na-nya 2 ya. Nah, ini reaksinya tadi kita harus cek ini belum setara ya. Nah, otomatis di sini dia bukan 40 ya, tetapi 20. Kenapa? Karena koefisien 2 di sini 40, koefisien 1 berarti 20. Nah, ya. Nah, di sini karena yang ditanyakannya adalah konsentrasi asam sulfat, maka kita tidak perlu mencari yang produknya karena asam sulfat dia di reaktan ya. Nah, untuk konsentrasi berarti kan molaritas H2SO4 itu sama dengan mol per volume. Molnya adalah 20 mimol ya, ini satuannya mimol dibagi volume. Nah, volumenya ini adalah volume total ya. 100 tambah 100 berarti 200 mili, maka 20 dibagi 200 hasilnya adalah 0,1 molar ya. Berarti jawabannya yang A. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Kita coba ganti warna ya. Soal yang kelima di sini kaitannya dengan pencampuran gas ya, berarti stoikiometri ya. Pada suhu dan tekanan tetap, sejumlah 2 mol gas NO dicampur dengan 2 mol gas NO2 ya, berarti kita bisa tuliskan reaksinya. 2 mol gas NO dicampur dengan 2 mol gas NO2 membentuk gas nitrogen plus gas oksigen. Di sini kita setarakan ya. Berarti N-nya totalnya ada 4 ya, O-nya totalnya ada 6, berarti di sini 3 ya. Sehingga bereaksi sempurna, artinya di sini bereaksi sempurna. Perbandingan mol gas nitrogen dan oksigen ya. Gas nitrogen dan oksigen. Nah, ini berarti kita langsung saja karena perbandingan koefisien itu berbanding dengan mol ya. Maka untuk N2 dibandingkan dengan O2, maka perbandingannya adalah 2 dibanding 3. Ini kategori soalnya masih tergolong mudah ya. Oke, berikutnya untuk soal yang ke-6. Sejumlah logam aluminium AR ditimbang masanya sebesar 5,4 gram. Logam itu kemudian dilarutkan dalam asam sulfat. Nah, sehingga menghasilkan gas hidrogen. Nah, di sini yang pertama kita harus tahu nih reaksinya ya. H2SO4 berarti menjadi Al itu golongan 3A ya. Berarti kalau ditukar ya, ini kan seperti ini ya anak ya. 2H plus ditambah SO4 2 min. Al ini kan dia kalau udah bentuk ionnya Al3 plus ya. Oke, maka dia yang plus akan bereaksi dengan SO4 2 min seret. Jadi ditukar nih ya ionnya. Al2 SO4 3 kali ditambah sisanya adalah H2, gas H2 ya. Nah, tapi di sini reaksinya kita setarakan dulu karena Al-nya ada 2, berarti di sini seret 2 dikali 2. S-nya di sini cuma 1, sedangkan di sini ada 3, berarti dikali 3. Nah, ini reaksinya sudah setara ya. Nah, di sini menghasilkan gas hidrogen. Pada kondisi tertentu 0,5 mol gas oksigen. Nah, nanti kita di sini menghitung dulu nih mol dari gas hidrogen, kemudian kita nanti baru membandingkan dengan mol gas oksigen ya. Berarti ini kaitannya karena pada suhu dan tekanan yang sama ya. Nah, kita hitung dulu berapa dari mol gas hidrogen. Mol gas hidrogen itu bisa kita ketahui sebelumnya asal kita mengetahui mol dari aluminium. Kenapa? Karena di soal di sini ada massa aluminium ya. Mol aluminium berarti massa per mr ya. Massanya adalah 5,4 dibagi dengan 27 berarti di 0,2 mol ya. Nah, mol hidrogen bagaimana? Karena reaksinya sudah setara, maka kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Koefisien dari H2
dibagi koefisien yang diketahui siapa? Aluminium dikali mol dari aluminium. Ya, berarti 1/2 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,1 mol ya. Nah, setelah ini maka kita bisa membandingkan ya. Maka N1 per volume 1 sama dengan N2 per volume 2 ya. Oke, di sini kita N1 misalnya ya. N1 itu adalah oksigen, N2-nya adalah nitrogen ya. Nah, sorry, kebalik sih, nggak apa-apa juga sih sebenarnya. O2 di sini. O2 ya. Berarti molnya hidrogen ya, sorry. Berarti 0,1 per volume, ini yang mau kita cari. 0,5 untuk oksigen ya. Dibagi berapa volumenya? 250. Kita tinggal kali silang, kita hitung 0,5 volume sama dengan 25. Berarti volumenya adalah 50 ya. 50 mili. Nah, oke, berarti jawabannya yang sebentar. Ini 0 volume koefisien dari H. Oh iya, hanya belum setara. Ya. Di sini berarti 3 ya. Nah, otomatis di sini koefisiennya 3. 3/2 berarti 0,3 ya, sorry. Nah, berarti di sini 0,3. Berarti di sini 75 ya. 75 dibagi 5 berarti 150 ya. Ini ya, berarti 0,3 dikali 250 ya. 0,3 dikali 250 ya. Berarti langsung saja menghitungnya. Berarti di sini 0,3 dikali 250 baru dibagikan dengan 0,5 ya. Maka hasilnya adalah 150 mili ya. Berarti jawabannya yang C. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut dulu ya, tadi C. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Nah, di sini kita mau melihat ada 4 reaksi H2O mana yang bertindak sebagai asam. Nah, ini berarti mudah saja kaitannya dengan asam basa Bronsted Lowry ya. Nah, bertindak sebagai asam maka di sini adalah dia mendonorkan proton atau mendonorkan H+. Kita lihat nomor 1 H2O-nya mendonorkan H+. Kenapa? Karena ketika didonorkan ke teman sebelahnya yang asalnya dia tidak punya H, maka jadi HSO4 ya. Nah, ini berarti dia sebagai asam. Kita lihat reaksi yang kedua. Ya, ini juga sebagai asam karena H3O. Oh, sorry, di sini yang ditanyakan adalah H2O mana ya. H2O berarti jawabannya adalah kita hanya fokus ke reaktan saja karena yang bersifat sebagai asam atau basa itu biasanya hanya reaktan. Berarti kita cek nih opsi 2 itu jelas salah. Kenapa opsi 2 reaktannya tidak ada H2O ya. Nah, untuk reaksi yang ketiga di sini H2O-nya dia menerima ya. Dia bukan menerima, mendonor. Berarti ini juga ya asalnya H saja satu, setelah didonor jadi H2 ya. Di sini berarti dia menerima. Nah, berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Yang bertindak sebagai asam atau dia menerima adalah 1 dan 3. Oke, kita lanjutkan soal ke-8. Semangat ya. Di sini kaitannya adalah dengan sistem baper ya atau larutan penyangga. Jadi di sini ada sebanyak A mili larutan asam lemah asam asetat dengan nilai Ka sekian dicampur dengan B mili dari garamnya yaitu CH3COOK ya. Akan membentuk baper dengan sistem pH sama dengan 5. Maka perbandingan A dan B adalah, nah, perlu kita ketahui bahwa jenis baper itu kan ada 2 ya. Ada baper asam, ada baper basa. Karena baper asam, maka itu adalah kita lihat komponen di soal sini. Dia adalah asam asetat itu asam lemah dan ini adalah garamnya yang mirip ya.
yang mirip kan dong baper sama limonnya ya. Nah, seperti itu. Karena di sini baper asam ya, maka adalah rumusnya konsentrasi dari H+. Kita tuliskan ulang rumusnya, Ka Na dibagi mol dari garamnya ya. Mol dari garamnya. Nah, konsentrasi H+ di sini kita bisa dapatkan dari pH 5. Karena pH 5, maka konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 5 ya. 10 pangkat min 5 sama dengan Ka-nya juga 10 pangkat min 5 ya. Maka di sini kita tahu bahwa perbandingan asam dan garamnya itu adalah karena kita tinggal bandingkan 10 banding 5 dibagi 10 banding 5, maka hasilnya 1 dibanding 1 ya. Jawabannya adalah yang A ya. Oh sebentar, di sini sorry kita cek dulu, di sini tidak ada konsentrasi ya. Nah, ada konsentrasi, sorry ibu salah. Mol ini kan ini belum selesai ya. Ini rumusnya mol ini kan molaritas dikali volume ya. Jadi nah ini kurangnya di sini. Nah, berarti ini kita hapus dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita tidak baca, ibu tidak baca kalau ada ini ya konsentrasinya. Nah, ini molaritas dikali volume ya. Berarti yang untuk asam ini 0,1 dikali ya, volumenya kan tadi adalah A ya. Ini berarti yang garamnya 0,2 dikali yang B. Nah, seperti ini. Berarti di sini kita bisa kerjakan 0,1A per 0,2B, maka 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan 0,1A per 0,2B. Lanjutkan, berarti 1 per 1 sama dengan 0,1A per 0,2B ya. Maka perbandingan antara A dan B ada 0,1A banding 0,2B ya. Berarti A banding 2B, berarti 1 dibanding 2 ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 9. Di sini kita lihat ya, ada asam hipoklorit HClO adalah asam lemah dengan harga tetapan asam sebesar 10 pangkat min 8 ya. Jika perbandingan antara asam lemah HClO dan konsentrasi dari ClO- dalam larutan NaClO dengan pH sebesar 9 ya, maka berapa nanti perbandingannya itu tadi pada larutan NaClO pH 9 ya. Perlu kita ketahui di sini ada senyawa apa nih? NaClO, garam ya. Nah, di sini senyawa garam berarti kaitannya adalah dengan materi hidrolisis garam ya. Nah, di sini kita harus mengionisasikan dulu NaClO natrium hipoklorit ya. Itu terionisasi menjadi Na+ dan ClO- ya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana untuk reaksi hidrolisisnya ya? Reaksi hidrolisisnya. Jadi kita tahu bahwa NaClO ini adalah garam yang bersifat basa. Kenapa? Garam yang bersifat basa karena Na di sini berasal dari NaOH adalah basa kuat ya, sedangkan ClO- berasal dari asam hipoklorit HClO- ya, yaitu adalah HClO ya, adalah tergolong asam lemah. Maka reaksi hidrolisisnya itu yang terhidrolisis adalah yang komponen yang lemah ya. Maka kita bisa tuliskan ClO-nya direaksikan, yang namanya dihidrolisis berarti direaksikan dengan air, maka akan membentuk asam hipoklorit tadi HClO plus OH-. Nah, karena dia OH-, maka garamnya tadi bersifat basa ya. Nah, sekarang di sini ada data ya. Datanya adalah
pH sama dengan 9. Karena pH sama dengan 9, maka karena tadi garamnya bersifat basa, maka pOH-nya adalah 14 dikurang 9, hasilnya adalah 5. Otomatis konsentrasi dari OH-nya itu adalah 10 pangkat min 5 ya. Nah, jadi karena kita sudah masuk ke rumus hidrolisis garamnya ya, karena ini adalah tadi garam yang sifat basanya kuat, maka OH- itu tadi nilainya 10 pangkat min 5 ya. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah perbandingan ya. Kita bisa mengaitkan dengan tetapan hidrolisis. KH, tetapan hidrolisis itu adalah KW dibagi KA, karena kita di soal ini kan belum dapat KA, sedangkan di soal ini kita tahu bahwa komponen dari si garam itu ada yang komponen lemah, yaitu asam lemahnya kan, di sini belum ada KA-nya. Nah, maka kita bisa mencari nilai KA-nya ya. Bagaimana kita tahu nilai KA-nya ya, tetapan hidrolisisnya ya. Oh, ini tetapan asamnya sudah ada ya, maka kita bisa tetapan hidrolisisnya kita bisa cari. KW itu 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 8, berarti tetapan hidrolisisnya adalah 10 pangkat min 6. Nah ya, karena tetapan hidrolisis itu biasanya adalah hasil kali konsentrasi dari produknya ini adalah konsentrasi dari HClO dikali konsentrasi dari OH- dibagi konsentrasi dari ClO- ya, jadi H2O tidak dimasukkan. Nah, ini reaksinya. Nah, karena Ka-nya sudah ada ya, kita nyambung ke sini ya. Kita nyambung ke sini. Maka K-nya tinggal kita masukkan 10 pangkat min 6. Konsentrasi HClO-nya berapa konsentrasi HClO-nya? Kita belum tahu ya, konsentrasi HClO dikali konsentrasi OH-. OH- tadi kita sudah dapat ya, 10 pangkat min 5. Kemudian berapa konsentrasi dari ClO-. Nah, ini baru kita bisa, nah jadi tinggal dikerjakan nih. 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan konsentrasi dari HClO dibagi konsentrasi dari ClO-. Ya, berarti ini tinggal dibagi yang paling kecil ya, maka hasilnya adalah 1 dibanding 10. Itu adalah perbandingan dari konsentrasi HClO dibanding konsentrasi HClO-. Ya. Oke, berikutnya lanjut ke nomor 10. Ada larutan asam karbonat merupakan asam lemah berbasa 2 ya. Di mana sih asam karbonat? H2CO3 ya, ini berbasa 2. Bervalensi ya, sebenarnya seharusnya ini bervalensi bukan berbasa 2 ya. Sebanyak 20 mili asam karbonat diencerkan dengan air hingga 100 mili ya. Jadi ini dilakukan pengenceran ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Dilakukan pengenceran sebanyak 20 mili hingga menjadi 100 mili ya. Oke. Pengenceran ya. Pengenceran. Nah, larutan tersebut kemudian digunakan untuk mentitrasi 20 mili basa NaOH ya, 0,2 molar. Jika titik ekivalen tepat ketika volume asam karbonat sebanyak 25 mili, maka konsentrasi asam karbonat tersebut adalah, maka di sini kita tahu bahwa kondisi di soal ini adalah titrasi pada saat titik ekivalen dulu ya. Pada saat titik ekivalen tadi adalah di mana mol dari H+ yang berasal dari asam itu nanti akan sama dengan mol dari basa yang berasal dari NaOH ya. Mol dari H+ itu berarti molaritas dikali volume dikali valensi ya. Valensi, begitu pula molaritas dikali molaritas dikali volume dikali valensi. Molaritasnya di sini kita belum tahu ya. Volumenya itu adalah yang dipakai tadi adalah, nah, asam karbonatnya dulu ya.
Jadi sini asam karbonatnya untuk titik ekuivalennya 25 mili. Valensinya berapa? Karena tadi valensi 2 berarti dikali 2. Molaritasnya adalah kalau basanya, berarti ini basanya 0,2 dikali 20 dikali valensinya 1. Maka kita bisa hitung 50 M sama dengan 4 ya. 4. Nah, 4. Berarti molaritasnya adalah ini molaritas 0,4 dibagi 50 ya 0,08 ya. Ini untuk molaritas dari siapa? Asam karbonat ya. Nah, di sini kan tadi ada pengenceran ya sebelumnya. Jadi pengenceran tetap molaritas M1V1 M2V2 ya. Jadi kita mau mencari konsentrasi yang awal ya, ini adalah M1 dikali volumenya yang diambil itu adalah 20 ya. Konsentrasi kedua yang dihasilkan tadi adalah 0,08 dikali 100 mili yang di sini ya. Nah, jadi 20 M sama dengan 8, maka molaritasnya adalah ini ya 100 ya. 8 dibagi 20 dibagi 4, 2 dibagi 45 ya. Berarti 0,4 molar ya. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada sebanyak 6,84 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 200 mili air. Jika titik beku, nah berarti ini kaitannya dengan sifat koligatif larutan ya. Yang sama dengan larutan yang dibuat dari larutan yang dibuat dari campuran 1,8 glukosa dengan MR sekian, maka berapa massa molekul relatif dari X ya. Di sini berarti kita harus mencari X dulu nih karena di sini belum ada data KF ya, KF, maka kita cari KF-nya dulu nih ya. Di sini KF itu dianggap sama ya, karena berarti yang kita cari adalah nanti MR-nya ya, MR dari si X-nya ya. Nah, karena ini titik beku larutan yang dihasilkan sama ya, maka di sini ya, titik beku larutan yang dihasilkan sama, maka TF ya, TF dari larutan X ya, TF dari larutan X itu nanti akan sama dengan TF dari larutan glukosa ya. Otomatis adalah delta TF-nya pun akan sama, larutan X sama dengan delta TF dari larutan glukosa ya. Karena kita tahu bahwa delta TF itu adalah KF dikali molal ya, tanpa kita kali I karena zat-nya adalah non-elektrolit semua, glukosa pun non-elektrolit ya, maka kita bisa melakukan perhitungan ya di sini massa X per MR dari X ya dikali 1000 per P ya. Ini untuk yang X sama dengan massa dari glukosa dibagi MR dikali 1000 per P ya. Nah, masanya ini 6,84 per MR kita belum tahu dikali 1000 per P. P-nya adalah berarti 200 ya. Masanya 1,8 per 180 dikali 1000 per 100 ya. Berarti di sini hasilnya 5 ya. Berarti 6,84 per MR dikali 5 sama dengan ini berarti 1018 per ini ya, 1, 18 per 180 ya. Berarti ini kita tinggal melakukan perhitungan 18 mR ya sama dengan 6,84 dikali 5 dikali 180 ya. Berarti di sini adalah 6,84 dikali 5. Ini berarti 180 dibagi 18 hasilnya 10. Berarti kita tinggal hitung nih 6,84 dikali 5
24, 34, 12, berarti 342 karena harus dikali 10 ya. 342 ya. Oke, lanjut ke soal 12 ya. Berikut data potensial reduksi beberapa logam ya. Di sini ada CD, CR3+, ZN2+. Pernyataan yang benar berdasarkan data di atas. Nah, kita tahu nih ya, semakin negatif dari nilai N0, maka itu artinya adalah dia makin mudah teroksidasi atau dioksidasi ya. Itu teroksidasi. Jadi kalau urutan dari yang paling sukar ke yang paling mudah teroksidasi itu adalah berarti mulai dari CD 2+, kemudian yang paling negatif ya berarti yang paling kecil. Negatif yang paling besar ya berarti ya. ZN ya. ZN2+ baru CR3+. Nah ya. Kebalik ya, bukan ya. 0,74. Oh iya benar. Nah, jadi di sini logam Zn paling mudah teroksidasi. Benar ya. Benar ya, karena Zn paling mudah. Salah Ibu. Ini urutannya salah ya, CR dulu. Ini 0,74 ya dengan. Nah, ini baru Zn ya. 2+, ini 3+, ini CR. Ya, CR. Nah, ini benar ya. CD merupakan reduktor, kuat reduktor berarti paling mudah mengalami oksidasi. Oksidasi paling kuat salah karena Zn ya. CR merupakan oksidator terkuat. Berarti kebalikannya yang mudah mengalami reduksi, berarti seharusnya CD ya. Ini juga salah. Pada sel volta CD dan CR akan tereduksi. Salah ya. Karena urutannya beda ya. Ya, berarti maka CD, sebenarnya CD saja yang direduksi ya. Karena tadi N0 dari CD2+ ya. N0 dari CD2+ itu lebih besar dari CR3+ ya. Pasangan CD dan Zn akan menghasilkan N0 terkecil. Salah ya, karena ini kan selisihnya cuma sedikit. Nah, kalau yang ini baru banyak ya. Juga salah, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Nah, ya. Dua sel elektrolisis dirangkai secara seri dengan jumlah listrik yang sama ya. Jika pada wadah 1 Ag mengendap ya sejumlah 0,54 gram, pada wadah lain X2+ akan mengendap sebanyak berapa gram ya. Ini kaitannya dengan hukum Faraday 2 ya. Hukum Faraday itu adalah perbandingan antara Faraday 1 dan Faraday 2 atau berat 1 dengan ekivalen 1 dibanding berat 2 dibagi ekivalen 2. Di sini Ag di sini masanya 0,54 dibagi ekivalennya itu adalah AR 108 dibagi valensi. Valensinya 1, kita lihat dari ionnya ya. Massa yang kedua itu belum tahu ya, dibagi 40 dibagi 2 ya. Berarti kalau kita hitung nih ya, kita geser ke sini 0,54 dibagi 108 sama dengan massa 2/20 ya. Berarti 108 M2 sama dengan 0,54 dikali 2 ya. Berarti 10,8. Berarti massa 2 hasilnya adalah 0,1 gram ya. Jawabannya yang A ya. Lanjut soal 14, ini materi termokimia ya. Materi termokimia. Di sini ada reaksi yang diminta di soal ya. 2MO2 plus CO menjadi M2O3 plus CO2. Berarti kita harus susun ini reaksi sedemikian rupa sehingga bisa kita kerjakan sesuai reaksi yang diminta di soal ya.
Nah, di sini pertama kita tulis dulu nih ya, reaksi yang dikehendaki 2MO2 plus CO menjadi M2O3 plus CO2 ya. Nah, di sini berarti reaksi yang pertama, ini yang pertama, kedua, ketiga harus kita kali 2 ya. Kita kali 2 berarti 2MO dan tetap ya, posisinya tetap. Karena posisi MO2 sama-sama sebelah kiri. Plus 2CO menjadi 2MO ditambah 2CO2, entalpinya sama dengan min 2X ya. Kemudian reaksi yang ketiga harus kita balik ya. Berarti balik tapi dikali berapa nih? Karena nanti harus dikali. Balik dan dikali 2/3 ya. 2/3 M3O4 plus 2/3 CO menjadi 2/3 kali 3 berarti 2MO ditambah 2/3 CO2 ya. Entalpinya berarti jadi sini ya, entalpinya jadi min 2/3 Y. Nah, reaksi yang ketiga ini M2O3 berarti harus supaya 2 dibagi 3 ya, dibagi 3, dibalik dan dibagi 3. Kalau ini tadi dibagi 2/3 ya. Berarti M2O3 ditambah 1/3, dibalik ya. Dibalik dan dibagi 3. Berarti plus, ini kita balik ya. Oke. Karena kita balik berarti dibagi 3 ya. 2/3 M3O4 plus 1/3 CO ya menjadi M2O3 ya, karena dibagi 3 ya, 3 dibagi 3 kan berarti 1 ya, ditambah 1/3 CO2. Nah, ini berarti ini ke sini ya, entalpinya sama dengan, karena dibalik berarti plus 1/3 Z. Nah ya, nah ini kita tinggal turunkan ya, M3O4 berarti ini karena dikurang ya, berarti ini habis ya. Ini 2CO. Nah, ini kan 2/3 ditambah 1/3 kan berarti 3/3 atau 1. 2 dikurang 1 hasilnya 1 ya. Ini jadi turun ke sini. Kemudian 2MO dikurang MO ya. Kemudian ini 2CO2 dikurang CO2, ini 2/3 tambah 1/3 berarti 1, hasilnya 1. Nah, ini berarti tinggal turun ya. Nah, ini juga 2 ya. Nah, ini berarti habis ya. Habis. Nah, ini habis ya, maka kali 2/3 ya. Oh iya. 2/3. 2/3 dikali 3 berarti 2 ya di sini, makanya ini bisa dicoret ya, tadi salah. Nah, sudah, reaksinya sudah sesuai, maka kita tinggal menjumlahkan. Berarti entalpinya sama dengan min 2X ditambah, dikurang 2/3 Y ditambah 1/3 Z. Berarti yang mana nih jawabannya? Z. Oh, ini urutannya apa dulu? Z dulu ya. Z berarti 1/3, X itu min 2, dikurang, berarti jawabannya yang
Y itu Y ini apa? Negatif ya. Sepertiga Z dikurang 2X ya, dikurang 2/3 Y ya. Ya, karena yang negatif cuma yang Z. Yang positif cuma yang Z ya. Berarti jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kaitannya dengan laju reaksi ya. Laju reaksi itu ada Vt sama dengan V0 ya, dipangkatkan 2 ya. 2-nya dipangkat dikali ya. Dikali 2 dipangkatkan ya. Waktu 2 dikurang waktu awal per delta T. Nah, ini kalau V, tapi kalau T2 itu sama dengan T0 dikali setengah ya, dikali setengah baru dipangkatkan T2 kurang T1 per delta T. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Karena yang diketahui adalah laju di sini adalah A ya. Maka kita bisa tuliskan ulang Vt sama dengan V0 ya, dikali 2 dipangkatkan T2 kurang T1 per delta T. Di sini laju awalnya adalah A. Laju awalnya adalah A ya, dikali 2. Nah, ini berarti 60 ya, 60 pada suhu T akhirnya ya. Ini kalau T kecil waktu, kalau T besar suhu ya, berarti 60 dikurang 20 ya per 10. 10 itu adalah kenaikannya atau deltanya ya. Berarti 60 kurang 20 40 dibagi 10 4, berarti A dikali 2 pangkat 4 hasilnya 16A ya. Oke. Soal nomor 16 kaitannya dengan kesetimbangan ya. Kaitannya dengan kesetimbangan. Kesetimbangan A plus B berkesetimbangan menjadi C plus D memiliki nilai K adalah sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa nilai K itu adalah hasil kali antara produk dipangkatkan koefisien dibagi hasil kali konsentrasi dari reaktan ya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan karena K-nya 1, C konsentrasi D, dan konsentrasi A itu adalah konsentrasi sama dengan 2 konsentrasi dari C ya. Nah, ya. 2 konsentrasi dari C ini berarti, ini B ya, salah. B. Nah, berarti 1 sama dengan, ini berarti 1/2 ya. Ya, jadi D, satunya tidak perlu ditulis, per 2 konsentrasi B. Maka konsentrasi B itu adalah 2 konsentrasi B itu sama dengan konsentrasi D ya. Berarti konsentrasi B sama dengan setengahnya ya, setengah dari konsentrasi yang D. Oke, berikutnya soal nomor 17. Produk yang dihasilkan dari reduksi senyawa metil isobutil keton. Nah, ini kalian harus bisa menggambarkan metil isobutil keton ya. Berarti ada 1C ya. Nah, ini ketonnya ya. Sorry, ini bukan O ya. Nah, ini C. Oke, ini metilnya, isobutil berarti 1 2 3 ya. Bisa di sini. Nah, 1 2 3 ya. Posisi seperti ini isobutil ada 4 kan. 1 2 3 4. Nah, isobutil keton. Direduksi itu direaksikan dengan H2 ya. Jadi kalau reduksi itu langsung saja nak ya. Dia masuk hanya gabung dengan O, hanya yang satu lagi dia membentuk ikatan tunggal. Berarti di sini kalau kita gambarkan ya. Kalau kita gambarkan, nah ini tetap
maka di sini jadi OH ya. Nah, jadi ini namanya 1 2 3 4 5 berarti 2 1 2 3 4 ya. 4 metil 2 pentanol ya. 4 metil 2 pentanol. Nah, lanjut soal nomor 18, ini adalah soal koloid ya. Kelebihan elektrolit dalam sistem koloid dapat dihilangkan dengan cara ya. Jadi elektrot ini adalah dia sebagai ion pengganggu ya. Ion pengganggu itu bisa dihilangkan kalau dalam bentuk ion itu dengan dialisis ya. Proses dialisis ini pada proses cuci darah, karena di sini ada membran semi permeabel yang hanya bisa dilewati oleh ion-ion atau elektrolit permeabel ya. Nah, jadi jawabannya yang C. Sedikit lagi nomor 19 ya. Kelarutan MgCO3 dalam larutkan dengan pH 9 adalah ya. Nah, di sini ada kita tahu dulu bahwa MgCO3 itu adalah garam yang bersifat basa. Kenapa? Asalnya adalah dia MgOH 2 kali, itu adalah tergolong basa kuat, kemudian CO3-nya berasal dari H2CO3 yang merupakan asam lemak. MgCO3 kalau terionisasi dia 2+ ditambah CO3 2- ya. Nah, di sini karena ini sifatnya adalah garam yang terhidrolisis sebagian ya, mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Kenapa? Karena ada komponen yang lemah. Maka kita bisa menuliskan bagaimana reaksi hidrolisis dari garam ini. MgCO2 plus H2O menjadi Mg2+ ditambah HCO3- ya, ditambah OH-. Nah, ini yang membawa bahwa basanya adalah tadi garam ini bersifat basa kuat. Nah, ya. Nah, karena basanya bersifat basa kuat ya, otomatis apa? Otomatis garam ini juga akan sukar larut dalam larutan yang sifatnya basa, karena pH 9 ini maknanya adalah larutan basa ya, karena mengakibatkan konsentrasi OH-nya akan semakin tinggi, sehingga reaksi ini pergeserannya adalah geser ke kiri ya. Artinya kelarutan MgCO3-nya akan semakin kecil. Sebaliknya kalau garam yang bersifat basa akan mudah bereaksi dengan, ini kan garam sifat basa, maka dia akan mudah bereaksi dengan larutan yang bersifat asam ya. Nah, karena pH-nya tadi asam itu rendah. Nah, maka kelarutan MgCO3 atau garam ini dia akan lebih kecil pada larutan pH 9, maka dia lebih kecil ya, atau lebih rendah ya, karena tadi garamnya sudah bersifat basa ya. Oke, soal yang terakhir di sini materi radioisotop ya. 23892 uranium ditembaki dengan sinar alfa. Kita tulis. Nah, kalian harus tahu nih kalau sinar alfa itu adalah dia 42 alfa ya. Meluruh menjadi radioisotop X, memancarkan 3 partikel neutron ya. Jadi neutron itu sebanyak 3 di sini ya. Simbolnya adalah 1 dan 0 ya. Berarti di sini kita tahu 30N ya. Kita harus hitung bagian atasnya, totalnya berarti 2 kalau di sebelah kiri ya, berarti 242, yang di bawahnya adalah 94. Nah, maka X ini kita harus penjumlahan dari yang ini, berarti supaya sama dengan yang kiri ini harus 94 juga, karena 94 tambah 0 hasilnya 94. Berarti di sini adalah 230 berapa nih ya? Berarti 237 242 dikurang 3 berarti 239 ya. Nah, berarti jawabannya yang D, 242 dikurang 3 ya berarti. Oke, video pembahasan soal latihan UTBK 42 kali ini semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan pada kolom komentar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.